mejuah-juah mankam krina kekelengan kami Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama khususna. Jumpakah kita arah peanta silakukan kita ibas minggu enda janah tetap dengan kita jumpa secara virtual. Ope dengan ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda si pindo lebih gegeh man Tuhan si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga lar ngadi-ngadi katakan kami bujur man bandu Tuhan sabab te kami kelengatendu tetap sinemani kegeluhan kami maka sehibas paksa endape kami litbas mejuah-juah radu raskrina isi jabu kami seka paksana kami RPA secara virtual ibas paksa enda janah ngarap kami rasmindo kami Tuhan sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari rasi pepanken katandu kubas pusuh kami si pengasuh kami ndalankan katandu bas geluh kami si tep-tep wari kemahandu sinehken kebenaran firmandu kam sinampatisa kam singajarisa gelah ngasuk kemahandu nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras sura-surandu ngerana dage kam Tuhan man kami krina si ikut muat bagin ibas PA enda sikap kami dengkehken ras naloken kebenaran firmandu ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu haleluya haleluya amin. Moria sini kelengi kami kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 se 10 pitu entah pe kitab Jakub ya Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17 demikian firman Tuhan. Judul perikopnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan ini nina kini teken ras perbahanan sendalanan ya. Iman dan perbuatan itu adalah sejalan. Apakah hubungan iman dan keselamatan? Paulus dalam kitab Efesus, khususnya Efesus 2 ayat 8 dan 9, di sana dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian juga dipertegas dalam Roma pasal 3 ayat 28, di sana dikatakan
Karena itu kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi dari firman ini jelas bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman kita kepada perbuatan Yesus melalui kehidupan dan kematiannya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah yang disediakan oleh Allah kepada kita melalui kehidupan dan kematian Yesus di kayu salib, dan itu kita terima dengan iman. Kalau demikian, tidakkah apa yang dinyatakan oleh Paulus ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus yang menjadi nas PA kita pada minggu ini, di mana Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan, maka iman seperti itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya iman seperti itu bukanlah iman yang menyelamatkan, bukanlah dasar iman yang benar. Ini yang diterangkan oleh Yakobus. Nah, kalau kita mendalami kedua pernyataan ini, sebenarnya tidak bertentangan, melainkan sebenarnya kedua pernyataan ini adalah benar. Kedua pernyataan ini adalah sama, ya. Mengapa? Karena Paulus juga jelas mengatakan dalam Roma pasal 1 ayat 17, orang yang diselamatkan oleh iman itu, maka dia juga harus hidup oleh iman. Jadi bukan sekedar keselamatan itu diterima, melainkan kita juga harus hidup di dalam keselamatan itu. Artinya hidup di dalam iman yang menyelamatkan itu. Dan bagaimanakah dikatakan orang hidup di dalam iman? Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, orang yang hidup melakukan firman Tuhan. Jadi hidup orang yang diselamatkan itu nyata dari perbuatan-perbuatannya, nyata dari tindakan-tindakannya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi jelas bahwa antara apa yang dinyatakan oleh Paulus bahwa keselamatan itu kasih karunia atau anugerah, dan apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, sebenarnya dua-duanya sama, sejalan, ya. Oleh karena itu, melalui nas PA kita pada minggu ini, kita akan melihat bahwa iman dan perbuatan itu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi uang kan ada dua sisi matanya. Jadi uang itu tidak berlaku kalau hanya satu sisi, tapi harus kedua sisi lengkap. Barulah uang itu dapat digunakan, barulah uang itu ada harganya, barulah uang itu dapat dibelanjakan, ya. Jadi demikian juga iman dan perbuatan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu iman dan perbuatan itu sebenarnya satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Itulah iman yang menyelamatkan, itulah perbuatan yang menyelamatkan. Oleh karenanya melalui nas PA kita tadi yang dikatakan di sini ada 4 ayat, kita akan melihat bagaimana penegasan-penegasan yang diucapkan oleh Yakobus. Yang pertama tadi dikatakan di ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apa yang dikatakan di dalam ayat 14 ini menegaskan bahwa iman itu bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar deklarasi seseorang bahwa ia percaya kepada Tuhan, ya. Karena kalau iman itu sekedar deklarasi, kalau iman itu sekedar pernyataan dan pengakuan, tidak ada gunanya bagi yang mendeklarasikannya. Demikian juga bagi orang yang mendengarkannya, nggak ada artinya. Karena hanya sebatas pengakuan, hanya sebatas deklarasi, dan iman seperti itu tidak berarti apa-apa. Karena itu Yakobus bahkan lebih ekstrim. Dia mengatakan kalau sekedar pernyataan, kalau sekedar pengakuan, nah
iblis atau setan itu juga mengakui bahwa Allah itu ada. Bahkan dia gemetar. Ya. Tapi iblis tidak patuh kepada Tuhan. Tapi setan melakukan apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada, kalau hanya sekedar percaya bahwa Allah itu berkuasa, iblis pun gemetar. Tapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi iman bukan sekedar deklarasi, bukan sekedar pernyataan. Karena kalau hanya sekedar pernyataan, maka iman seperti itu, baik bagi orang itu maupun bagi orang yang mendengarkannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena itu Yakobus memberi contoh yang jelas, di mana dia katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas kepadamu, makanlah sampai kenyang. Apakah ada gunanya perkataan itu kepada saudara atau saudari yang kekurangan itu, ketika kita hanya mengatakannya tapi tidak membantu, tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang itu? Maka perkataan-perkataan kasih seperti itu hanya didengar enak, tapi sebenarnya tidak ada gunanya, baik bagi orang yang mengucapkannya maupun bagi orang yang mendengarkannya. Sebab kata-kata ketika hanya mengatakan kenakanlah pakaianmu, makanlah sampai kenyang, tetapi kita tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, maka orang itu akan tetap kedinginan, maka orang itu akan tetap kelaparan. Jadi kata-kata tidak membuat keadaan mereka berubah. Kata-kata tidak membuat sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu perkataan tanpa diikuti perbuatan, maka perkataan seperti itu sia-sia. Maka perkataan seperti itu tidak memberikan makna apa-apa bagi orang yang mendengarkannya. Ya, jadi dengan contoh ini sungguh-sungguh jelas bahwa perkataan tanpa diikuti perbuatan, iman tanpa tindakan, maka hal itu tidak berarti. Karena itu dia tegaskan di ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jadi iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Jadi dengan tegas Yakobus mengatakan bahwa jika iman tidak disertai perbuatan, jika iman tidak disertai oleh tindakan-tindakan yang benar dan baik, maka pada hakikatnya iman itu adalah iman yang mati, bukan iman yang menyelamatkan. Tapi iman yang benar, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mendorong orang percaya melakukan kebenaran, yang mendorong orang percaya melakukan kebaikan, yang mendorong orang percaya melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Dan sebagai contoh dia buat juga Abraham. Apakah Abraham hanya dibenarkan karena iman? Abraham kita kenal sebagai bapa orang percaya. Abraham juga dibenarkan karena iman dan perbuatan. Mengapa? Karena ketika Allah memanggil dia untuk keluar dari negerinya, untuk keluar dari rumah orang tuanya, untuk keluar dari tanahnya, dia percaya. Dan setelah Abraham percaya kepada firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bertindak. Dia percaya dan kemudian dia bertindak. Dia keluar dari kampung halamannya, dia keluar dari keluarganya, dia meninggalkan semua apa yang selama ini dia miliki. Mengapa? Karena dia percaya. Jadi jelas bahwa Abraham bukan hanya dibenarkan karena iman, tapi juga karena perbuatannya. Dan perbuatannya itu didasarkan oleh imannya kepada perkataan Allah. Jadi iman dan perbuatan sebenarnya jelas satu kesatuan. Maka begini na temanta bas minggu enda. Kini teken ras perbahanan sendalanan. Jadi arah kaisi enggo ikatakan Jakobus Ndaiman banta jelas kal. Maka kini teken ras perbahanan sendalanan. Artinya kini teken ta mantuhan teridah arah perbahanan ta. Ya, perbahanan tekrina adalah buah daripada iman kita. Jadi situ guna dua anak ada kesatuan. Ya, kalau saya boleh mengatakan begini, iman itu sesuatu di dalam diri manusia yang tidak kelihatan oleh mata, tapi perbuatan itu adalah sesuatu yang nyata yang dapat dilihat oleh orang lain, adalah buah dari iman yang tidak kelihatan itu. Nah, jadi labos tuhuna banci terpisahkan.
Jadi kai si kuidah arah pengaranan, kai si kuidah arah tindakan du, kai si kuidah arah perbahanan du, si tuhuna kini tekendu silit bas pusuh du, silaban si kuidah alu mataku. Tapi kini teken silit bas pusuh du dai, banci kusaksikan arah buah-buah perbahanan du si tetep wari. Maka si tuhuna arah kai sini katakan kita bas hari-hari inta, arah kai sini lakukan kita bas hari-hari inta. Krina tidak lain adalah bukti dari iman yang ada di dalam hati kita, bukti dari iman yang ada di dalam batin kita. Jadi imane bas ia latridah alumata, perbahanane sirbansa makang bu idah kini teken silit ibas pusuh dai. Ya, jadi lu bagi kita jelas. Tidak ada sesuatu apapun yang kita katakan, tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan yang sebenarnya bisa terpisah dari iman kita. Karena iman kita inilah yang mendasari segala sesuatu yang kita katakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekali nari dagi jelas labo perbahanan sinelamatkan kita, tapi sinelamatkan kita me Kristus arah kegeluhan ras kematian na ikayu persilang. Jana sialokan repalaskan kini tekenta, jana kini teken si enggo ngalokan keselamatan dai, si enggo ngalokan perkuah ati di batan dai, jemba kita guna mematuhi di bata. Kini teken si enggo nelamatkan dai, laban cilang mendorong kita guna ngelakukan perbahanan-perbahanan si mehuli ibas tengah-tengah kegeluhentang. Maka alu bagai tridah kalak singgu selamatkan laban cilang ngeluh ibas koridor keselamatannya sendiri. Kalak singgu tebus dosana laban cilang teridah, maka lagu langkahna ngelakukan kai si payo, ngelakukan kai si benar. Nah lu bagedage mari si cidahkan buah kini tekenta perbahanan-perbahanan si bujur, perbahanan-perbahanan si mehuli, perbahanan-perbahanan si adil. Jana enda laban cilang teridah mulai ibas jabunta, bas pendahinta, bas perpulungan, bagai bas lingkungan masyarakat ija kita tadi. Jadi enda makap kami, si bancisahkan kami manbanta ibas peanta minggu enda. Jadi jelas kal maka perbahanan-perbahanan si cidahkan kita setiap hari itu adalah menunjukkan iman yang ada di dalam batin kita. Dan iman di dalam batin kita, iman kita kepada Yesus, iman kita kepada Allah Bapa dan Roh Kudus akan mendorong kita melakukan perbahanan-perbahanan singena atena, melakukan perbahanan-perbahanan sin cidahkan, maka kita patuh ras taat man dibata. Endam si bacisahkan kami dibata si mereken pasu-pasuna man banta krina. Amin. Mari sidungi pe antenda aluras kita tertutup. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami melalui PA kami pada minggu ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kami melalui iman percaya kami. Namun iman yang menyelamatkan bukan sekedar menerima keselamatan itu, melainkan iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup juga di dalam keselamatan itu. Oleh karenanya, berilah pertolongan kepada kami, supaya kami yang sudah ditebus, supaya kami yang sudah dianugerahi keselamatan itu, boleh menyatakan keselamatan kami itu melalui perbuatan-perbuatan yang baik, melalui perbuatan-perbuatan yang jujur, benar, dan adil di dalam kehidupan kami. Agar nyata bagi orang-orang lain bahwa kami sudah menerima keselamatan hidup kami berdasarkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkati Muria dan seluruh keluarga-keluarga kami sepanjang minggu ini dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan dan usaha kami. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, sehingga apa yang kami butuhkan semuanya disediakan oleh Tuhan karena kemurahan-Mu. Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami dalam menjalani pendidikannya, baik anak-anak KKR maupun anak-anak Permata. Biarlah mereka dapat mengikuti pendidikan mereka secara virtual melalui daring dengan sungguh-sungguh.
Biarlah dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, anak-anak kami boleh menjalani pendidikannya dengan optimal. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berikan kepada pemerintah kami hikmat dan bijaksana, khususnya dalam menangani COVID-19 dan juga mengatasi masalah ekonomi bangsa dan negara ini. Saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya si menangani pasien-pasien COVID-19, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga dan mengawal mereka sehingga mereka tidak terpapar COVID-19. Berkati tindakan perawatan dan pengobatan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang telah positif COVID-19. Biarlah oleh kemurahan, oleh kuasa dan kesembuhan daripadamu, mereka boleh menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus angkatkan doa kami buat orang tua kami dan beberapa dari jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam keadaan kurang sehat, berobat jalan, berobat rumah, ataupun karena usia yang sudah lanjut. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, demikian juga Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Nande Katoi Torong, Nande Lusin Surbakti, Tiga Nevi, Naras Bapak Nevi Ginting, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Beterneo Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah melalui penyertaan dan berkat kemurahan-Mu, kami boleh selalu bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dosa kami, karena kami datang memohon kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam pean tabas mingguenda, Tuhan si masu-masu krina kamuria, sini kelingi kami ibas Tuhan. Salam.